pemirsa, kembali dalam pengawalan kasus Subang yang semakin ada kabar-kabar baik dan membuat kita semakin semangat. Kemarin itu sudah saya unggah sebuah video, dan dalam video saya itu menyebutkan ada 3 rumah yang digeledah oleh Pak Polisi. Ternyata nggak 3 rumah teman-teman, 4 rumah yang digeledah polisi. Siapakah? Nah, yang pertama rumah Yoris, kemudian rumah Pak Mulyana, rumah Panpol Uci, dan rumah seorang perwira. Kartunya ini guys. Nah, prediksi saya yang ini sudah ada tokoh yang kecakot ya. Kemudian anak muda polos juga sudah kecakot, yaitu Danu. Yang ini bakal kecakot juga anak muda kaya. Nah, kemudian di sini juga ada simbol main female, wanita utama, wanita yang mendominasi. Nah, di sini wanita utama ini Ibu Mimin sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah wanita utama ini diperankan Ibu Mimin ataukah diperankan istri dari Yoris? Nah, karena Yoris ini kayaknya agak-agak tercium juga terkait dengan yayasan. Apakah wanita utama ini adalah Yanti atau Ibu Mimin, ataukah ada wanita utama yang lainnya di sini yang bisa menginspirasi untuk begini, untuk begitu? Apakah ada yang lainnya? Nah, kita lihat saja nanti wanita utama ini diperankan oleh siapa. Kemudian juga ada simbol main male, laki-laki utama. Laki-laki utama ini tentunya laki-laki yang memiliki dominan di dalam kasus ini. Misalnya yang memiliki keinginan atau otaknya dan lain sebagainya. Tentunya laki-laki utama ini bisa menjadi gandeng satu profil dengan anak muda kaya, atau bisa juga berdiri sendiri ya teman-teman. Selanjutnya juga ada simbol komunitas. Komunitas ini dilambangkan adanya komunitas orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah ya. Dari ekonomi menengah ke bawah yang menginginkan sesuatu. Nah, komunitas ini bisa berasal mungkin dari yang mengaburkan, dari penyelidikan, atau dari pihak-pihak yang membantu karena berharap ada kucuran uang di kasus ini. Karena motifnya uang di sini teman-teman. Nah, yang punya uang besar ini siapa? Siapakah kira-kira yang punya uang besar yang bisa ngasih ampau kepada seorang perwira ini? Siapakah yang memiliki uang besar yang mempunyai kemampuan untuk membayar si perwira ini ampau? Seorang perwira tidak akan bisa bekerja sendirian. Pasti ada bawahan-bawahannya yang diaktifkan untuk bisa membantunya. Tentunya uang yang diberikan kepada perwira ini tidak kaleng-kaleng, pasti berciti-citi. Mungkin seperti itu. Kemudian teman-teman, kita bahas tentang mengenai Yoris dulu ya. Sekalipun Yoris ini tidak ada bercak atau tidak ada DNA di rumah tersebut, tapi kita publik ini sangat-sangat mencurigai Yoris. Karena apa? Yoris ini suka sekali memframing. Awal-awal kasus ini Yoris memframing ayahnya, papa. Dan setelah Pak Yosep ini ditetapkan menjadi tersangka, Yoris semakin berani memframing Pak Yosep. Terutama yang jelas ini framingnya terhadap papa sudah mencairkan dana yayasan 2 kali. Nah, kemudian papa suka KDRT kepada mama. Kemudian papa memberi perhiasan Ibu Tuti dan Amel bersama Mimin ke tempat saya. Kenapa nggak cerita dari dulu? Kalau memang ada sebuah kejanggalan, berarti kan kamu menutupi sebuah peristiwa. Nah, untungnya Pak Yosep sama Bu Mimin mengembalikan perhiasan Ibu Tuti dan Amel kepadamu. Untung-untungnya nggak dijual buat beli makan, ya kan? Nah, di sini kenapa Yoris tidak cerita dari dulu? Takutkah pada Pak Yosep?
Ataukah maksudnya apa sekarang ini cerita panjang lebar di media sosial menyudutkan Pak Yosep? Nah, setelah kenyataannya Pak Dedi membongkar semuanya masalah yayasan, ternyata Yoris inilah yang raja menguasai aliran dana di yayasan tersebut. Dulu saat berseberangan dengan Pak Yosep, kemudian Yoris memakai pengacara ATS. Di situ dia mengungkapkan, bahkan kita tahu semua, saya fokus berdagang saja, nggak mau ngurus yayasan. Ya tentunya Pak Yosep pada akhirnya turun tangan untuk mengurus yayasan karena kasihan dengan murid-murid yang tersisa. Nah, setelah Pak Yosep mengangkat Pak Dedi sebagai bendahara, disitulah diketahui ternyata ada murid fiktif. Kemudian Pak Dedi ini berhasil mencairkan 2 kali dengan kepala sekolah. Karena untuk mencairkan dana pos ini harus ada tanda tangan kepala sekolah juga bendahara ya teman-teman. Setelah uang diambil Pak Dedi, kemudian diberikan kepada Yoris, sama Yoris dikasihkan pada Yanti. Mestinya uang dana pos itu yang megang adalah bendahara, masuk ke bendahara, kemudian nanti pengeluarannya baru untuk apa, dan disinilah dilaporkan kepada pihak yang terkait. Kemudian mungkin karena hal itu pada akhirnya Yoris kembali ke kubu papahnya karena ingin masuk ke yayasan kembali. Mungkinkah seperti itu? Nah, setelah dia berhasil mengangkat dirinya sebagai bendahara dan lain sebagainya, mendebak bendahara Pak Dedi, akhirnya dia keluar dari kubunya Pak Yosep, berdiri sendiri dengan alasan yang beginilah, yang begitulah, yang begini. Kemudian teman-teman, Yoris ini adalah si bos si cupu. Nah, ini bukan rahasia lagi karena Yoris dan Danu ini adalah suka runtang-runtung kayak Upin Ipin. Dan ya inilah yang disebut Danu saat mabuk. Tentunya kalian sudah tahu semua, bukan rahasia lagi. Bahkan orang Subang atau pengawal kasus Subang, YouTuber Subang sudah tahu siapa yang disebut Danu ini saat mabuknya. Kemudian, nah ini cerita lagi ya. Pak Yosep pernah bilang, Y minta uang 100. Ibu Tuti curhat kepada Pak Y. Akhirnya Pak Y ngomong, ya udah kasihkan saja daripada nanti rame. Kok sekarang ini setelah Pak Yosep ditetapkan sebagai tersangka dan tidak berkutik karena di penjara, si Yoris ini berkoar-koar di media sosial yang beginilah, yang begitulah, yang beginilah. Ya, jadi sebenarnya ini apa sih ya? Mungkinkah ingin terlihat bersih ataukah ingin ingin menyelamatkan dirinya sendiri seakan-akan tidak ada keterkaitan dengan Pak Yosep di dalam kasus ini? Karena kita juga tahu loh, Yoris ini tidak ada jejak di TKP malam itu. Yang ada adalah jejak Pak Yosep, juga jejak Danu dan 2 DNA asing. Ini milik siapa? Jadi kalau masalah malam itu Yoris ini bersih, tidak ada jejak TKP. Tapi kalau masalah yayasan, disinilah Yoris bisa kejatuh. Nggak tahu lagi kalau nanti ada perkembangan baru terkait kejadian malam itu di rumah. Tentunya mungkin ya ada sesuatu yang bisa menggeret Yoris. Nah, kenapa? Saat mereka masuk TKP tanggal 19 yang didampingi oleh aparat, ada Yosep, Pak Mulyana, Yoris, Arif, dan lain sebagainya. Mereka mengambil Yaris dan diajak muter-muter dulu Yarisnya sebelum ke tempat kantor polisi untuk disimpan sebagai barang bukti. Disinilah ada Yoris dan Arif di dalam mobil tersebut. Andai kata Pak Yosep diduga sebagai pelaku dan Danu ya, karena yang sudah ditahan sekarang ini kan Pak Yosep dan Danu. Andai kata sebagai pelaku dan Yoris ini tidak tahu apa-apa terkait itu, tentunya Pak Yosep tidak mau mengaitkan Yoris di dalam kasus ini. Takutnya nanti kebongkar rencananya oleh Yoris. Takutnya nanti Yoris curiga dan lain sebagainya. Nah, disinilah ada kejanggalan. Kenapa Pak Yosep melibatkan
Yoris ini untuk mengambil Yaris di TKP. Nah, di situ juga ada Arif anak Pak Mulyana. Ada apakah kok gerak cepat di sini untuk mengamankan apakah ada benda yang tertinggal di TKP? Apakah Yaris itu ada sejarah yang ada rentetannya dengan peristiwa malam itu? Pastinya ada seperti diprediksi saya kemarin tuh ada angin yang kencang terkait rahasia dari Yaris tersebut. Jadi ada rahasia yang bisa mengungkapkan peristiwa malam itu di mobil Yaris itu. Ya teman-teman, ini untuk mobil Yaris. Kemudian yang kita bahas sekarang adalah tentang seorang perwira. Nah, perwira ini terhubung dengan siapakah? Apakah terhubung dengan Pak Yosep yang nggak megang duit? Terus bayarnya Pak Yosep untuk perwira ini dari duit siapa? Apakah terkait dengan Yoris karena Yoris ini adalah yang megang duit, yang berduit? Nah, mari kita lihat di sini. Ada petunjuk apakah terkait dari perwira ini? Ada petunjuk apakah terkait dari perwira ini? Sekalipun tidak ada alat bukti yang ditemukan, karena memang kejadian ini sudah 2 tahun lebih, tentunya ya kalau perwira ini mengakui pasti akan bisa menjadi titik terang di dalam kasus ini. Kemarin itu prediksinya ada sosok yang akan datang atau ada sosok yang akan bisa membuka kasus ini di prediksi saya kemarin itu, walaupun penemuannya ini masih di angka 6 teman-teman, bukan di angka 10. Jadi angka 6 ini ibaratnya penemuan-penemuan ini masih harus digodok, atau jika sampai ke pengadilan harus kuat-kuatan argumen ya, karena di sini mungkin tidak ditemukan alat bukti yang kuat nantinya. Atau jika ditemukan alat bukti kuat, ya tentunya ini sangat-sangat sungguh luar biasa ya kerja keras dari Bapak Kapolda saat ini untuk mengungkapkan kasus ini. Tidak seperti yang dulu-dulu banyak kejanggalan tapi tidak ditindaklanjuti. Ternyata ada sosok perwira yang ikut andil di dalam pengaburan kasus ini. Kita kembali ke pembahasan ya. Dari perwira ini ada petunjuk apakah yang akan bisa diungkap? Dari perwira ini ada petunjuk apakah yang bisa diungkap? House, TKP, rumah TKP, simbol house-nya keluar. Rumah TKP. Kemudian gift, dia mendapat hadiah di sini. Ya seperti saya bilang tadi, nggak mungkin dia mau nyebut di dalam kasus ini jika tidak ada hadiah, tidak ada uang ya. Kemudian ada petunjuk apakah? High honor, harga diri. Despair, orang yang putus asa. Ada orang yang putus asa dan harga dirinya tersakiti. Kemudian thoughts, kepikiran, orang ini berpikir. First person, bergaul dengan orang yang salah, atau juga ada pembisik. Nanti kita artikan bareng-bareng ya 9 kartu ini nanti. Ada petunjuk apa lagi kah? Uang, terkait uang. Kerjasama, gosip, kerjasama terkait dengan sebuah pekerjaan. Dari seorang perwira ini, keterkaitannya di sini terkait dengan TKP. Menurut Bapak siapa itu yang sekarang menyelidiki ini, bahwa perwira ini adalah perwira pertama yang menyelidiki kasus ini, yang ditugaskan menyelidiki kasus ini. Dan ini juga ada simbol house, rumah TKP, atau yayasan juga bisa seperti itu, karena rumah TKP adalah juga kantor dari yayasan. Dan disinilah perwira ini mendapat hadiah, gift. Nah, 2 kartu ini melambangkan keterkaitan perwira itu dikarenakan dia diberi uang. Selanjutnya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Karena ada seseorang yang sakit hati.
high honor, harga dirinya merasa direndahkan, harga dirinya tidak dihargai. Dan orang ini putus asa di dalam hidupnya. Siapakah yang putus asa di sini di dalam hidupnya? Apakah Yosef? Apakah Yoris? Kemudian karena keputusasaan menjalani kehidupan, pada akhirnya dia ada thoughts, kepikiran. Ada kepikiran dan mulailah dia false person, bergaul dengan orang yang salah, atau mulailah dia menjadi pembisik di sini. Pembisik di sini terkait dengan adanya sebuah uang. Mungkin dia bekerja sama dengan siapa-siapa, kemudian yang kerjasama ini diiming-iming dengan uang. Karena di sini ada simbol courtship juga. Courtship ini bisa diartikan seseorang yang berpacaran, tapi dalam kasus ini saya mengartikan sebuah kerjasama. Dan ini terkait dengan occupation, pekerjaan. Pekerjaan Ibu Tuti dan Amel apa? Terkait dengan yayasan. Ada terkait dengan yayasan, dan di sini ada community. Nah, jadi dilakukan banyak orang yang memiliki sakit hati bersama, dan juga ada keinginan untuk mendapatkan iming-iming uang dari otak si pelaku ini. Jadi di sini teman-teman masih kurang banyak orang-orang yang diangkut nanti, karena di sini ada community. Community ini kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, dan digambarkan di sini adalah kumpulan dari orang-orang menengah ke bawah ekonominya. Siapakah gerangan di sini? Nah, tentunya menengah ke bawah ini bisa diartikan juga bukan orang yang miskin, atau karena pikirannya yang merasa kurang dan kurang untuk mendapatkan uang, sehingga dia melakukan sesuatu tindakan yang kurang bagus. Jadi community ini ada dua arti. Yang pertama, community dari orang-orang yang nggak mampu. Yang kedua, bisa jadi community dari orang-orang yang merasa dirinya nggak mampu padahal kaya. Jadi ini memang terkait dengan yayasan ya teman-teman, dan juga terkait adanya seseorang yang despair, keputusasaan di dalam hidup. Apakah karena hutang yang menumpuk, ataukah karena hal yang lainnya? Dan kita juga harus menunggu dari penyidikan pihak yang berwajib. Siapakah despair ini? Nah, orang yang putus asa karena keadaan hidupnya, kemudian dari keputusasaan itu muncullah kepikiran, keinginan untuk melakukan sebuah kerjasama permufakatan jahat tersebut terkait untuk menggarong duit dari yayasan. Nah, kalau dilihat dari ini motifnya seperti itu ya. Cuman di sini teman-teman, andai kata orang ini menggarong, pastinya orang ini harus ada kerjasama dengan Amel dan kepala sekolah. Karena untuk mencairkan dana sekolahan itu harus ada tanda tangan kepala sekolah dan Amel. Sedangkan Amel sudah meninggal di sini. Mungkin Amel tidak dijadikan target di dalam kasus ini. Mungkin hanya Ibu Tuti saja. Tapi berhubung Amel mengetahui, jadinya juga dilibas sekalian. Dan dari tubuh Amel, di alat vitalnya kayaknya ada pelecehan. Tentunya kalau yang melecehkan ini saya rasa adalah anak muda-muda. Kalau andai kata Pak Yosef pelakunya, kayaknya nggak mungkin kalau sampai melecehkan anaknya seperti itu. Paling-paling gebok mungkin, tapi kalau sampai melecehkan kayaknya enggak. Teman, kasus ini masih panjang perjalanannya. Karena dari perwira ini pastinya nanti akan disisir kembali siapa-siapa yang membantu dari perwira ini untuk mengaburkan kasus ini.